Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para peserta didik kelas 8 yang Bapak banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang inspirasi Al-Quran melestarikan alam, jaga kehidupan. Selanjutnya, di sini Bapak akan menjelaskan tahapan-tahapan pembelajaran kita. Yang pertama, tujuan pembelajaran, kemudian ada infografis, pantun pemantik, mari bertafakur, titik fokus, tolabul ilmi, rangkuman, inspirasiku, aku pelajar Pancasila, diriku, rajin berlatih, siap berkreasi, selangkah lebih maju. Ya, bagaimana anak-anak? Sudah siap? Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui metode tutor supaya siswa dapat membaca Quran Surah Ar-Rum ayat 41, Surat Ibrahim ayat 32, dan Surah Az-Zukhruf ayat 13. Sesuai kaidah tajwid, khususnya hukum bacaan ro dan lam jalalah. Dengan benar serta terbiasa membaca Al-Quran dengan disiplin. Ya, gitu. Kemudian nomor dua, melalui teknik pembelajaran The Power of Two, siswa dapat menghafal ayat-ayat yang tadi Bapak sebutkan dan hadis tentang pelestarian alam dengan lancar serta terbiasa menghafalkan Al-Quran dengan penuh semangat. Kemudian melalui model pembelajaran Discovery Learning, siswa dapat menjelaskan kandungan ayat-ayat tadi dan hadisnya tentang pelestarian alam dengan benar serta dapat mensyukuri alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan nomor 4, nomor 5 silakan ya kalian lihat di buku paket. Quran Surah Ar-Rum ini untuk infografik. Sebagian dampak kerusakan alam dirasakan oleh manusia agar manusia menyadari bahwa dia telah berbuat kesalahan dan agar manusia kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan memperbaiki perilakunya terhadap alam. Quran surah Ibrahim ayat 4 ayat 32, Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan alam ini bagi manusia sehingga manusia mampu memanfaatkannya untuk kebutuhan hidupnya. Manusia juga wajib bersyukur dengan mendirikan sholat dan memperhatikan keberlangsungan orang lain. Quran Surah Az-Zukhruf ayat 13, Maha Suci Allah yang telah menundukkan binatang sebagai sarana transportasi, sehingga manusia bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Selanjutnya, hadis riwayat Bukhari. Tidaklah seorang muslim menanam pohon, tidak pula menanam tanaman, kemudian pohon atau tanaman tersebut dimakan oleh burung, maka manusia atau binatang melainkan menjadi sedekah baginya. Ya, sekarang ini patut pemantik. Pergi wisata naik kereta sampai tujuan menjelang malam. Coba jelaskan kepada kita mengapa Allah ciptakan alam. Banyak bunga indah warnanya. Bunga indah mekar di taman. Ayo tulis kerugiannya jika kita merusak alam. Memandangi langit berhiaskan awan, awan laksana kapas yang berterbangan. Tahukah kalian, wahai kawan-kawan, mengapa agama peduli lingkungan? Ya, itu ya, sebagai pantun pemantik. Sekaligus itu adalah pertanyaan pemantik. Mari bertafakur. Siswa yang budiman, tahukah kalian bahwa salah satu persoalan lingkungan adalah masalah sampah plastik? Nah, di sini kalian bisa baca, mari bertafakur tentang
peristiwa atau kejadian di Bali ini ya, yang pada akhirnya pada tahun 2019 Gubernur Bali menyatakan bahwa Bali telah menjadi pulau yang melarang pemakaian plastik sekali pakai. Tuh. Kata kunci dari pembahasan ini adalah melestarikan alam, menjaga lingkungan, menjaga kehidupan. Tolabul ilmi. Pertama, belajar membaca Al-Quran dengan fasih. Dua, belajar menulis dan menghafal Al-Quran. Bacaan tafhim. Tafhim adalah membunyikan huruf-huruf tertentu dengan suara atau bacaan tebal. Bacaan tafhim dibaca dengan cara mengucapkan huruf di bibir sambil mencorokkan ke depan. Dan caralah dibaca tafhim apabila berada di awal kalimat, setelah harokat fathah atau setelah harokat doma. Contoh, di awal kalimat, Allahul ladzi. Kalian perhatikan yang ditulis dengan warna merah, itu lafaz Allah, Allahul ladzi. Jadi dibacanya Allahul ladzi. Setelah harokat fathah, Subhanallah, Subhanallah. Setelah harokat domah, Salatullah. Ya, seperti itu ya, silakan dipraktikkan. Bacaan tarkik. Tarkik adalah membunyikan huruf-huruf tertentu dengan suara atau bacaan tipis. Bacaan tarkik dibaca dengan cara mengucapkan huruf di bibir agak mundur sedikit dan tapak agak meringis. Dan jeralah dibaca tarkik apabila berada setelah harokat kasroh. Contoh, Bismillah. Yang lihat huruf atau kata yang di dalam bahasa Arab ya, yang diwarnai dengan warna merah. Bismillah. Apa perbedaannya? Ya, kalau tadi Allah sekarang menjadi ya betul ya. Bismillah. Jadi jangan Bismillah ya, tapi harus Bismillah. Itu perbedaan tafkhim dan tarqiq. Sebagaimana lam jalalah ada huruf ro juga. Nah, ro juga bisa dibaca suara tafkhim atau tarqiq. Pertama, huruf ro dibaca tafkhim apabila berharokat fathah, doma, atau sukun yang didahului huruf berharokat fathah atau sukun yang didahului harokat doma. Berharokat fathah contohnya zoharo, zoharo. Berharokat doma nasrullah, nasrullah. Kemudian contoh sukun didahului harokat fathah al-ard, contohnya fil ard atau al-ard. Sukun didahului harokat doma urba, urba. Huruf ro dibaca tarqiq. Nah, tarqiq itu apa? Ya, tipis ya. Apabila berharokat kasroh atau sukun yang didahului oleh huruf berharokat kasroh. Berharokat kasroh contohnya rizqo, rizqo. Kemudian sukun didahului harokat kasroh. Irji'i, irji'i. Kelihatan kan perbedaannya? Kita bandingkan dengan urba, urba, urba. Ir, irji'i, irji'i. Itulah perbedaan ro tafkhim dan ro tarqiq. Kemudian kita belajar membaca Al-Quran. Bapak akan contohkan satu ayat saja. Kemudian untuk dua ayatnya
Terutama perhatikan ro ataupun huruf jalalah. Quran surah Ar-Rum ayat 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Lihat di Quran Surah Ar-Rum ayat 41 ini terdapat hukum bacaan ro. Ya. Zohara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Ya, yarji'un. Itu adalah huruf ro apa? Ya, ro tafkhim ya. Seperti itu kalian bisa mengulangi ya, apa yang Bapak bacakan barusan. Belajar menerjemahkan Al-Quran. Pertama, surah Ar-Rum ayat 41 yang Bapak baca tadi, Bapak akan bacakan terjemahnya dan untuk selanjutnya kalian baca sendiri ya di buku paket. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Selanjutnya untuk terjemah Quran Surah Ibrahim ayat 32 dan Az-Zukhruf ayat 13 silakan dibaca. Nah, sekarang belajar memahami kandungan ayat. Di sini tampak anak-anak sekolah sedang makan di kantin. Nah, di sini seperti yang tadi dibahas untuk mencegah diantaranya ya, mencegah kerusakan alam atau pencemaran. Jadi di kantin itu tidak menggunakan kantong plastik ya. Atau kalau bisa plastiknya sekali pakai gitu. Itu akan meminimalisir kerusakan atau pencemaran lingkungan. Nah, ini tentang kerusakan yang diakibatkan oleh tangan-tangan manusia ya. Kita lihat di sini ada halte gitu ya. Kaca-kacanya pecah gitu ya. Kemudian rambu-rambu lalu lintas bergeletak ya. Ini akibat dari tangan manusia. Ini harus dihindari. Kemudian ada bencana banjir bandang. Banjir bandang dikarenakan resapan airnya kurang dan saluran-saluran air itu banyak tertutup oleh sampah sehingga air hujan tidak bisa mengalir dengan lancar. Akhirnya terjadilah banjir bandang. Ini juga jangan dilakukan. Sampah harus dibuang pada tempatnya. Jangan sembarangan buang sampah lagi ke saluran-saluran air.
Nah, ini sebaliknya dari tadi. Kalau kita bisa mengelola alam ini, air kita tampung ya oleh pemerintah tentunya ini ya, mencari bendungan. Nah, bendungan ini nantinya akan dibuat sebagai irigasi untuk mengairi sawah-sawah yang ada di sekitarnya. Nah, ini jadi alam ini sebenarnya bisa kita kelola. Jadi di satu sisi alam ini bisa menjadi sangat membahayakan, tapi di satu sisi bisa jadi anugerah, tergantung dari bagaimana manusia itu eh, mengelola alamnya bagaimana gitu kan. Kalau kita sembarangan buang sampah seperti tadi, air akan jadi bencana. Kalau kita memikirkan air ini supaya bermanfaat, nah, itu akan menjadi anugerah atau berkah. Nah, di antaranya salah satu cara untuk melestarikan lingkungan atau melestarikan alam adalah dengan menanam bibit-bibit pohon. Ya, namanya itu reboisasi atau penghijauan. Nah, di sini ada hadis ya. Dalam hal menanam pohon, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik sebagai berikut. An Anas bin Malik radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yarisu warsan atau yazra'u zar'an fayakula minhu tayrun au insanun au bahimatun illa kana lahu bihi sadaqah rawahu al-Bukhari. Ya, kalian tahu artinya? Silakan ya dibaca di buku paket yang sudah dibagikan. Rangkuman, Bapak akan membacakan satu saja, untuk selanjutnya kalian baca sendiri. Banyak perilaku maksiat yang dapat mengakibatkan kerusakan alam, baik di daratan maupun di lautan, mulai dari banjir sampai pemanasan global dan kekurangan makanan. Perilaku maksiat ini terjadi karena sikap dan perilaku manusia yang eksploitatif terhadap alam. Akibatnya, manusia sendiri yang merasakan dampak buruk dari kerusakan alam. Ya, itulah rangkuman yang lagi-lagi Bapak mengingatkan, Bapak tidak membaca semuanya karena Bapak menginginkan kalian itu eh, mencari ya, atau kreatif membaca sendiri, menghafalkan. Tuh. Nah, bahan ajarnya sudah ada di masing-masing ya. Nah, inspirasiku silakan dibaca aja ya. Ini tentang bagaimana ini eh, pengelolaan air seperti tadi kita ya bahas gambarnya ada bendungan ini juga sama aja menurut sudah mempraktekkan itu. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah kita harus eh, ikut serta dalam mempersiapkan Indonesia Emas 2045. Di antaranya adalah kita usahakan menjadi profil pelajar Pancasila. Bagaimana dari pembelajaran ini? Nah, pertama, kalian diusahakan meyakini bahwa alam dan segala isinya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pokoknya itu. Jadi alam dan seisinya adalah ciptaan Allah. Yang kedua, menghindarkan diri dari perilaku yang dapat merusak alam. Kalau sudah diciptakan oleh Allah, kita jangan merusaknya. Karena ya kalau sudah rusak, memperbaikinya sulit. Malahan bisa jadi bencana. Nah, itu bila hindari. Silakan dibacanya. Nah, untuk
penilaian atau penilaian diri, ya, evaluasi diri, kalian bisa mengerjakannya di rumah. Di sini ada nomor, ada pernyataan, kemudian ada emot, emoticon. Itu ada senyum yang sangat sumringah kalau gitu ya. Itu artinya selalu apabila selalu melakukan sesuai pernyataan. Dan ada yang terakhir itu kesal, tidak pernah apabila tidak pernah melakukan sesuai pernyataan. Nah, itu kalian isi aja gitu kan ya. Isi dari pernyataan itu yang sesuai dengan apa yang sudah kalian lakukan. Nah, ini juga silakan dikerjakan. Ada PG dan ada esai. Ini yang Bapak tampilkan ini 5 PG ya, padahal itu masih ada. Silakan semuanya yang pilihan gandanya dikerjakan dan esainya dikerjakan. Nah, sekarang siap berkreasi, hore ya, berkreasi. Jadi untuk ini Bapak menekankan ini nomor 3 ini. Buatlah kelompok ya, yang terdiri dari 5 peserta didik. Buatlah perencanaan tentang program pelestarian alam atau perawatan lingkungan. Kemudian laksanakan program tersebut ke pelaksanaan program dokumentasi dengan video. Ya, videonya kalau belum selesai ya Bapak tunggu ya. Tapi Bapak kasih waktu maksimal itu membuat videonya sampai dengan eh, pembelajaran bab pertama ini selesai minggu depan. Itu untuk berkreasi. Bapak usahakan tekankan kalian harus aktif ya semuanya ikut eh, ber berkontribusi dalam membuat video ini. Dan sebelum melakukan pendokumentasian itu kalian misalkan bermusyawarah dulu antar anggotanya kelompok masing-masing. Jadi yang pertama adalah kalian diskusikan dulu, rencanakan dulu, kemudian barulah setelah rencanakan semuanya aktif dalam mendokumentasikan video. Nah, selangkah lebih maju, kita harus selangkah lebih maju. Agama dan lingkungan hidup, ya, dibaca saja. Namun pada intinya, Bapak akan menekankan di sini kita harus memiliki apa ini karakter ya. Karakter yang pertama nazar atau perhatian. Sesuai dengan Quran Surah Ar-Rum ayat 42. Maksudnya apa perhatian apa? Jadi kita itu harus apa istilahnya pengalaman orang lain itu harus kita jadikan pelajaran berharga bagi kita. Ya, karena orang lain yang mengalami daripada kita yang mengalami, mendingan orang lain kalau itu kejadian yang tidak baik. Ya. Atau di sini dalam Quran surah Ar-Rum ayat 42, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl. Kana aktsaruhum musyrikin. Katakanlah Muhammad, bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Itu ya, jadi Allah di sini memberikan petunjuk bagi kita sebagai umat Islam itu untuk memperhatikan apa akibat-akibat yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu yang notabene itu dibenci oleh Allah. Nah, kalau di sini kan yang dibenci oleh Allah itu yang paling besar dosanya adalah menyekutukan Allah. Kemudian tidak israf atau berlebihan. Sesuai dengan Quran surah Al-A'raf ayat 31. Nah, kalian dibaca ya di sana tidak israf ini bermewah-mewahan
kemudian tidak tabzir atau membazirkan harta benda sesuai dengan Quran surah Al-Isra ayat 27. Nah, hubungan antara ayat-ayat tersebut adalah bahwa berdasarkan perhatian terhadap kerusakan alam yang terjadi pada masa lalu, penyebabnya adalah gaya hidup yang berlebihan, boros, dan bermewah-mewahan. Sifat inilah yang menyebabkan manusia melakukan eksploitasi alam secara berlebihan. Tujuannya adalah untuk kepuasan gaya hidup yang dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara di sisi lain, manusia memiliki tanggung jawab kekhalifahan. Apa itu khalifah? Khalifah itu adalah manusia harus mengurus, memanfaatkan dan memelihara amanah yang diberikan Allah kepadanya. Amanah itu berupa bumi dan segala isinya agar manusia mampu menjalankan amanah sebagai khalifah di muka bumi. Maka manusia harus bisa menjauhkan diri dari gaya hidup yang berlebihan, boros, dan bermewah-mewah. Akhirnya, sebagai seorang muslim, kita harus menunjukkan perilaku yang berdampak pada pelestarian alam, serta menjauhkan diri dari perilaku yang dapat menyebabkan kerusakan alam. Nah, itulah materi bab 1 secara garis besar. Kita lanjutkan di kelas untuk mengevaluasi, memeriksa evaluasi dan memeriksa hasil dari karya-karya kalian. Adapun diskusinya kita lanjutkan di kelas. Kalau misalkan ada bahan ajar yang kalian tidak pahami, bisa ditanyakan. Terima kasih telah memutar ya cuplikan ini di YouTube Bapak. Kata Bapak ingin berikan motivasi atau dorongan kalian harus tetap belajar karena siapa yang tidak mau belajar di waktu muda, dia akan merasakan kepedihan di waktu tua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.